Selamat datang di video tutorial MATLAB saya, yang sebagaimana video ini saya buat untuk melengkapi tugas besar atau pengganti responsi kami di praktikum matematika komputasi yang dibimbing atau di asisten dosenkan oleh Bang Rio Ferdiansyah dan Mbak Selvia. Ya, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya adalah Aditya Romualdo Simbolon. Saya orang Batak. Asli saya tapi dari Bengkulu. Orang tua saya dua-duanya orang Batak, asli dari Medan, hanya saja anak-anaknya saja yang dari Bengkulu. Kemudian NPM saya G1A015063. Saya angkatan 2015 Teknik Informatika Unip. Ya, pertama-tama saya akan memberitahu materi apa saja yang akan saya jelaskan pada tutorial MATLAB pada hari ini. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian MATLAB, variabel dan operasi dasar, kemudian matriks, operasi matriks, grafik pada MATLAB, M-file dan pemrograman pada MATLAB. Ya, kita langsung masuk saja ke pengertian MATLAB. Pengertian MATLAB adalah suatu program yang dibuat sedemikian rupa untuk membantu memecahkan berbagai masalah matematis, kemudian untuk menemukan solusi dari berbagai masalah numerik secara cepat. Dan terakhir, MATLAB adalah untuk menggambarkan berbagai jenis grafik. Kemudian ada variabel dan operasi dasar. Di dalam variabel dan operasi dasar, MATLAB juga sangat membantu kita. Terdapat juga kalkulator sederhana, yaitu operatornya seperti tambah, kurang, kali, bagi. Kemudian ada kurung, ada pembagian terbalik, dan bisa juga memakai pangkat. Di dalam kalkulator sederhana ada hierarki operator mengikuti standar aljabar yang umum kita kenal, seperti operasi di dalam kurung akan diselesaikan terlebih dahulu. Kemudian operasi pangkat, baru menuju operasi perkalian dan pembagian, kemudian operasi perjumlahan dan pengurangan. Memang seperti yang kita ketahui, di SMA, SMP kita harus menyelesaikan terlebih dahulu operasi yang terdapat di dalam kurung. Kemudian penamaan variabelnya. Penamaan variabelnya gunakan karakter alfabet, yaitu A sampai dengan Z itu huruf kapital atau A sampai dengan Z huruf kecil. Angka dan garis bawah seperti yang biasa disebut anak-anak zaman sekarang underscore sebagai nama variabel. Tetapi perlu diingat bahwa MATLAB sangat peka terhadap huruf-huruf besar dan kecil-kecilnya huruf. Itu nanti bisa membuat error terhadap MATLAB tersebut jika kita salah memberikan tanda atau memberikan huruf besar atau kecilnya pada MATLAB. Kemudian jangan gunakan spasi, titik, koma, atau operator aritmatik sebagai bagian dari nama. Itu juga akan membuat tidak berjalannya codingan atau errornya codingan tersebut. Kemudian ada variabel terdefinisi di MATLAB. Fungsi-fungsi keterangannya ada ANS yang berfungsi atau digunakan untuk menyimpan hasil perhitungan terakhir. Ada EPS yang berfungsi bilangan sangat kecil mendekati 0 yang merupakan batas akurasi perhitungan di MATLAB. Ada PI, konstanta, INF, infinity, bilangan positif tak berhingga. Misalkan 1/0, 2 pangkat 5000, dan sebagainya. Ada NaN, not a number,
untuk menyatakan hasil perhitungan yang tak terdefinisi, misalnya 0 bagi 0 dan INF bagi INF. Yang tidak terdefinisi, yang tidak terhitung lah. Ada I, J, unit imajiner, untuk menyatakan bilangan kompleks fungsinya. Kemudian di dalam MATLAB ada fungsi matematika yang terdiri dari fungsi eksponensial dan logaritma, ada juga fungsi trigonometri dan fungsi pembulatan, dan kemudian ada fungsi bilangan kompleks. Kita masuk ke matriks. Di dalam matriks terdapat juga skalar, vektor, dan matriks. Yang terdefinisi berbeda-beda, adapun sebagai berikut. Skalar ialah suatu bilangan tunggal. Kemudian vektor ialah sekelompok bilangan yang tersusun satu dimensi. Sedangkan matriks ialah sekelompok bilangan yang tersusun dalam segi 4, 2 dimensi. Ada juga matrik khusus. Di dalam matrik khusus terdapat komen atau bagian-bagian seperti ones. Keterangannya adalah membuat matriks satuan atau semua elemennya berisi angka 1 berukuran n dikali n. Ada ones di dalam kurung m, n yang berfungsi membuat matriks satuan berukuran m dikali n. Ada juga zeros di dalam kurung n membuat matriks 0 atau semua elemennya berisi angka 0 berukuran n kali n. Hampir sama seperti ones dalam kurung n tadi, membuat matriks satuan, tetapi ones tadi hanya itu saja pembedaannya sama zeros. Kalau zeros membuat matriks 0, kalau ones membuat matriks satuan. Ada juga zeros dalam kurung m, n, yaitu membuat matriks 0 berukuran m dikali n. Tidak beda jauh sama ones dalam kurung m kali n tadi. Hanya pembedanya adalah matriks satuan dan matriks 0. Ada EY dalam kurung n, yaitu berfungsi membuat matriks identitas berukuran n dikali n atas semua elemen diagonal bernilai 1, sementara lainnya bernilai 0. Ada run di dalam kurung n, yaitu membuat matriks n dikali n atau m dikali n berisi bilangan random terdistribusi uniform pada selang 0 sampai dengan 1. Di situ juga terdapat run di dalam kurung m dikali n, sama saja. Kemudian ada run n di dalam kurung n dan run n di dalam kurung m, n, yaitu berfungsi membuat matriks n dikali n atau m dikali n berisi bilangan random terdistribusi normal dengan mean sama dengan 0 dan varians sama dengan 1. Kemudian ada kurung siku. Ya, kurung siku ini berfungsi matriks kosong atau keterangannya matriks kosong, atau dengan kata lain matriks 0 kali 0 titik koma, biasa digunakan untuk mendefinisikan variabel yang belum diketahui ukurannya. Itulah guna-guna dari kurung siku. Kemudian manipulasi indeks matriks. Di dalam manipulasi indeks matriks ini untuk vektor, pertama-tama kita memasukkan dulu nama vektor tersebut. Sudah Anda ketahui nama vektor tersebut, silakan Anda masukkan. Kemudian buka kurung, masukkan indeksnya. Tidak beda jauh sama matriks. Untuk matriks, tinggal Anda masukkan saja nama matriks tersebut. Kemudian buka kurung, masukkan indeks baris pada matriks dan masukkan indeks kolom pada matriks. Itu penjelasan manipulasi indeks matriks untuk vektor dan
untuk matriks. Kemudian cara membuat indeks. Buat deret, kemudian masukkan nilai awalnya. Titik 2, tambahkan atau masukkan incrementnya, kemudian titik 2 lagi, baru masukkan nilai akhirnya. Atau bisa dengan cara linspace dalam kurung A, B, N, yang mempunyai fungsi membuat vektor baris berisi N, titik yang terpisah merata secara linear antara A dan B. Bisa juga logspace dalam kurung A, B, N, yang keterangannya atau fungsinya membuat vektor baris berisi N titik yang terpisah merata secara logaritmik antara 10 pangkat A dan 10 pangkat B. Kemudian membentuk ulang matriks. Dalam pembentukan ulang matriks terdapat beberapa bagian atau komen, yaitu flip LR di dalam kurung A besar, yaitu berfungsi untuk menukar posisi elemen matriks A secara melintang, yaitu sebelah kiri ditukar dengan sebelah kanan. Kemudian ada flip put dalam kurung A yang berfungsi menukar posisi elemen matriks A secara membujur, yaitu sebelah atas ditukar dengan sebelah bawah. Ada rot 90 di dalam kurung A yang berfungsi merotasi posisi elemen matriks A berlawanan arah jarum jam sejauh 90. Dan kemudian ada reshape di dalam kurung A, M, dan N yang berfungsi menyusun ulang elemen matriks A menjadi berukuran M dikali N. Harus diingat bahwa jumlah elemen A harus sama dengan M dikali N. Kita masuk ke dalam operasi matriks. Di dalam operasi matriks terdapat dua bagian, yaitu penjumlahan dan pengurangan matriks, kemudian perkalian matriks. Di dalam perkalian matriks terdapat dua komen atau dua bagian, yaitu petik tunggal dan titik petik. Petik tunggal yaitu berketerangan atau berfungsi operasi transposisi untuk matriks berisi bilangan real, atau transposisi dan konjugasi untuk matriks kompleks. Namun di titik petik yaitu operasi transposisi tanpa konjugasi untuk matriks real. Operasi ini memberi hasil yang sama dengan petik tunggal. Ya, kita masuk ke dalam grafik pada MATLAB. Grafik pada MATLAB terdapat plot 2 dimensi dan plot 3 dimensi. Itu mungkin hanya pembagian saja di grafik pada MATLAB. Kemudian yang terakhir pada pembahasan praktikum kami ada M-file dan pemrograman pada MATLAB. M-file pada MATLAB terbagi dua bagian, yaitu M-file sebagai script program dan M-file sebagai fungsi. Display dan input, komennya atau terbagi menjadi dua, yaitu DISP dan input. DISP mempunyai keterangan sebagai berikut atau berfungsi sebagai menampilkan teks di layar. Sedangkan input berfungsi atau mempunyai keterangan untuk meminta user memasukkan parameter tertentu. Adapun control statement terbagi atas 6-7, yaitu akan saya bacakan satu persatu. Yang pertama statement if, else and. Kemudian statement switch, case. Kemudian statement for and. Kemudian statement while and. Dan statement break dan return. Kemudian statement continue. Dan terakhir ada operator perbandingan dan logika. Semuanya terdapat 7 bagian. Mungkin hanya itu saja yang bisa kami
jelaskan pada video tutorial MATLAB kami pada kali ini. Semoga kiranya video yang belum terlalu lengkap dan belum terlalu baik ini bisa berguna, bisa berfungsi baik untuk teman-teman dan masyarakat semua. Untuk penutup dan akhir kata, saya berpesan kepada teman-teman, saya berpesan kepada senior-senior dan asus-ados, lebih baiklah, lebih rajinlah untuk mengajari adik-adik tingkat, sehingga kami adik-adik tingkat kalian bisa sama seperti kalian, bisa sehebat kalian, bisa mengikuti jejak kalian. Sekian dari saya, Aditya Romualdo Simbolon. Selamat siang dan terima kasih.